dengan semua identitas yang sekarang melekat pada diri abang, bagi waktunya gimana? Mungkin bisa Cara di-share bagi bang waktu ya, tipsnya. ya sebenarnya sih ya dalam sehari sih apa 24 4 jam. hour ya, 24 jam ya. Sama lah kita. Sebenarnya ada lebih sibuk dari saya lebih lagi ya, ada dengan amanah yang besar. Sebenarnya saya masih belum terlalu sibuk juga ya. Ya maksud itu dalam saat sibuk ya sibuk juga. Cuman saya tuh berpikir gini aja, tinggal kita manajemen waktu aja. Cuman ada satu prinsip yang sekarang dengan usia saya yang sudah luar biasa ini ya. Jadi bagaimana dalam titik ini saya ingin berkontribusi kepada masyarakat dan saya ada legacy yang akan saya tinggalkan ketika sudah tiada. Nah, itu yang penting banget. Maka ketika ada saya ingin contribute dan legacy, ya berarti growth and contribute, bertumbuh dan kontribusi dan meninggalkan legacy, berarti saya harus melakukan banyak hal. Nah, kalaupun nanti ada kesibukan, ya saya bilang kesibukan ini saya niatkan saya akan meninggalkan legacy, sebuah warisan tak benda yang nantinya akan dikenang oleh orang banyak dan ini insya Allah menjadi amal jariah. Maka kesibukannya tetap ya kesibukan yang positif dan kepada Allah. Ya ibadah misalnya saya DNA saya mengajarnya lepas tidak terikat pada sebuah lembaga atau apapun, tapi misalnya dengan mengajar itu saya lebih happy ya, lebih happy, lebih produktif dan saya bisa kemanapun, bisa akses kemanapun. Nah itu bagian legasi saya sedang tanamkan. Maka saya bilang yang titik sibuk ini ya tinggal manajemen waktu aja. Misalnya ada permintaan, misalnya saya ingin jadi ada yang coaching, ada yang mentoring, itu kan macam-macam ya. Ini ada sebuah lembaga perbankan juga minta saya untuk sebagai mentor. Nah, itu saya tinggal bagi waktu aja dan ada ketat di waktu ya, ketat di jadwal ya. Misalnya ada lembaga yang minta saya di waktu tanggal berapa sampai tanggal berapa ya saya komitmen dengan yang minta pertama gitu kan. Ketika ada yang minta lagi yang lain nggak bisa gitu kan. Nah, kemudian waktu-waktu kosong saya gunakan apa? Banyak yang membaca seperti sekarang ini. Nah, ada dua sisi dari masalah waktu ya. Saya akan sampaikan upgrade dan update. Nah, itu loh Put, upgrade dan update bahwa dengan usia saya seperti ini, dengan kesibukan katakanlah bahasanya dengan portofolio saya yang dibacakan tadi, saya nggak lepas dari upgrade dan update. Nah, upgrade saya tetap baca buku apapun, ya misalnya buku motivasi, buku tentang leadership, kemudian saya membuka YouTube, saya belajar tentang membuat aplikasi, apalagi saya sedang gandrung nih dengan buat produk digital, kan basicnya kepenulisan. Saya akan melahirkan e-book atau e-course yang berhubungan dengan produk digital dan kepenulisan tentang public speaking. Nah, kemudian itu bagaimana saya menjualnya di Monet. Nah, saya mengupgrade dan mengupdate bahwa saya tidak mau ketinggalan dengan teman-teman yang atau adik-adik yang di Gen Z. Gen Z yang mereka sangat update dengan misalnya kayak produk digital. Maka dua dua elemen ini ya kita selalu ingin growth gitu loh. Bahwa nggak selesai dalam proses belajar nggak selesai. Makanya ya dengan kesibukan tadi ada, tapi alhamdulillah saya bisa bagi waktu sih. Ya bisa aja ya normally nggak ada sesuatu yang sulit ya karena dengan membagi waktu tadi ada waktu istirahat, ada bermain, kemudian diskusi, belajar. Kayak ba'da subuh habis mohon maaf misalnya habis sholat subuh ke masjid, kemudian saya baca Al-Quran, saya langsung buka PC, kemudian saya sambil searching dengerin mungkin tausiah Ustadz online dari macam-macam ya. Kemudian saya langsung buka AI, kemudian saya misalnya garap kerangka e-book, kemudian saya juga searching macam-macam saya pelajari. Oke Bang, jadi tadi Yes. sudah ada beberapa catatan nih tadi yang sempat kumpul tulis ya. Jadi Oke. untuk abang membagi waktu itu ada manajemen waktu. Kemudian Ya, yang Puput garis bawahi tadi abang bilang tadi growth, contribute, and contribute legacy. dan legacy. Nah, Ya, betul sekali. kemudian abang selalu upgrade dan update dengan Update, usia ya. abang yang ya yang abang merahasiakan usia abang berapa sekarang. Ya, usia sudah tidak muda lagi, tapi kan upgrade dan update juga pada anak-anak muda kan, Gen Z, Gen Y gitu kan. Harusnya ini ada kalau ketika mungkin di usia matang dewasa pertama kan udah mikirin ini udah growth, contribute, and legacy. Tapi untuk anak Yes. ya untuk semua orang kayaknya memang harus punya upgrade dan update ya kan Bang? Ya, ya, betul, betul. Nah, Walaupun dia akan melalui proses-proses yang panjang untuk pada menemuinya nanti akan ada hmm, legacy kan. Kalau anak muda mungkin
Mm-mm. Gen Z belum mikirkan ke legacy kan, dia lagi sedang Hmm. pencarian atau lagi sedang menemukan gitu kan, baru menemukan cara Hmm. menemukan gitu. Tapi itu Iya, akan ada oke. tahapan-tahapan dalam kehidupan gitu. Hmm, hmm. Nah, jadi mungkin Hmm. kalau untuk, abang sendiri ada skala, skala prioritasnya nggak bang? Harus harus Ya A B betul. C atau harus A B Ya C D. benar. Nah, Ya betul. Dari time management tadi ya, bahwa memang harus ada skala prioritas mana yang penting, mana yang urgent. Mana yang penting, mana yang mendesak. Misalnya ada yang sangat penting, sangat mendesak. Ada yang tidak penting tapi mendesak. Atau yang sangat penting hmm, tapi tidak mendesak. Nah, skala prioritas ini harus hmm, kita tentukan sehingga memang dalam dalam 7 per apa ya, masa itu 24 jam tadi memang kita bagi waktu ya ibadah, ya hmm, sosialisasi, ya upgrade dan update tadi, belajar, kemudian juga untuk cari nafkah dan sebagainya. Itu juga sudah ada skala-skalanya gitu kan. Sehingga memang hmm, kita nggak gaduh dengan kebingungan untuk membagi waktu tadi. Saya pikir ketika itu sudah terpola, insya Allah sih it's okay, jalan saja gitu loh. Sejauh ini alhamdulillah lancar sih. Ya kalau dulu-dulu mungkin masih hmm, bingung ya. Kalau sekarang sih ya sudah settle lah gitu. udah ini lah bang ya. Harus ada Prioritas. skala prioritas. Ya. Oke, Mm-mm. ya. Berarti kalau Oke. misalnya kalau di kayak di usia Wood sekarang kan masih proses mau ke usia matang ya bang, gitu. Tapi Betul. mungkin abang udah melalui nih dari mulai usia yang mau sebelum mungkin dari 30 ke 40 ke 50 tentu pasti ada Mm-mm. lompatan-lompatan sendiri ya bang ya. Mungkin Betul. jadi eh, sebagai seorang senior lah, boleh dibilang senior ya bang. Ada nggak sih bang Hmm. penulis untuk penulis pesan kok pesan untuk penulis pemula atau orang yang baru belajar menulis atau mungkin secara general apa sih Ya. pesan abang untuk kami-kami yang masih mungkin masih ada adik-adik kita yang masih mencari jati Betul. diri atau mungkin masih ke tahap yang mau dia buat settle tuh apa bang nasihatnya bang? Iya. Mm-mm. Ada sebuah apa ya, semacam quote ya. Mhm. Orang berhasil, orang sukses itu berdamai dengan ketidaknyamanan. Berdamai Hmm. dengan ketidaknyamanan. Nah, kita biasanya sebagai makhluk Allah itu ya, kita ingin di Mhm. zona nyaman ya. Kalau kalau Mhm. sudah mapan di sebuah tempat itu kayaknya, aduh kawan-kawannya ini aja deh gitu kan. Itu di zona nyaman. Maka siapapun orang yang berada di zona nyaman dan dia ingin mempertahankan zona nyaman, maka dia sedang tidak bertumbuh. Sedang Hmm. tidak bertumbuh. Maka kita keluar dari zona nyaman. Contoh, saya dengan usia yang mungkin hampir 50 ya, hampir 50, zona nyaman saya adalah ya sudah, saya sudah punya pekerjaan, kemudian juga punya nafkah, sudah punya passive income dan sebagainya. Itu menurut kita itu adalah zona nyaman. Ngapain lagi? Oh, nggak selesai. Maka saya mengupgrade dan update tadi kan. Saya buat produk Mhm. digital, saya harus belajar lagi, saya harus bisa meriset lagi gitu kan, baca lagi, mengulas lagi, nanya-nanya juga. Jadi nggak selesai gitu kan. Karena kita tadi dikunci tadi saya pikir grow and contribute dan legacy gitu kan. Maka Mhm. saya harus keluar dari zona nyaman. Akan bertemu dengan zona tidak nyaman, tapi di zona tidak nyaman tadilah saya menumbuhkan apa ya, kematangan diri ya, kematangan diri, Mhm. kematangan berpikir, kematangan apa ya, komunal, apa berinteraksi dan Mhm. sebagainya. Kan semakin memperkaya kita. Nah, itu yang dibutuhkan oleh adik-adik atau teman-teman yang mau di industri kreatif atau dengan berbagai macam profesi apapun, bahwa Anda harus keluar dari zona nyaman tadi, meraih ke zona tidak nyaman tadi untuk mendapatkan zona nyaman berikutnya, ya kan? Kalau ada guru saya, Mhm. dia ngambil S3 itu nggak nyaman, harus membaca 100 jurnal dalam 1 bulan apa 1 minggu. Dia harus Mhm. presentasi, itu bagi dia nggak nyaman. Dia harus belajar bahasa Inggris, padahal dia nggak begitu suka dengan bahasa Inggris. Tapi bagaimana dengan zona ketidaknyamanan tadi? Dia mengupgrade dan mengupdate diri, bahkan teman-teman kuliahnya itu kan mudah-mudah daripada dia. Nah, Mhm. yang disinilah bagaimana seseorang tadi akan apa ya, akan berkibar atau dia akan berhenti gitu loh, akan stuck. Kan kita nggak mau stuck gitu ya. Oh udah Iya. segini-segini aja. Udah kalau pensiun udah selesai, udah nggak bisa. Kita terus bertumbuh sampai ya sampai ajal menjemput kan. Sampai kita Mhm. nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Nah itulah dari legacy tadi kan. Kita harus meninggalkan legacy tadi. Makanya itu tadi Mhm. harus kita berada di zona tidak nyaman tadi, banyak belajar,
berdiskusi untuk bertumbuh tadi, itulah zona tidak nyaman tadi. Karena apa? Ada sebuah lagi quote atau apa ya, semacam pepatah, eh, apa itu namanya? Eh, Kalau kita keras pada diri kita, maka lingkungan akan lunak. Kebalikannya, kalau kita lunak pada diri kita, maka lingkungan akan keras. Contohnya seperti apa? Kenapa kita keras pada diri kita sendiri? Misalnya adik-adik gitu kan, saya harus jadi penulis. Saya punya target misalnya satu buku dalam 1 tahun, misalnya minimal seperti itu. Saya akan belajar dengan ketemu mentor. Itu kan zona tidak nyaman tadi kan. Tapi dia keras pada dirinya, maka lingkungan akan lunak. Lingkungan lunak seperti apa? Bisa jadi pembicara tempat kami nggak? Ngisi talk show tempat kami nih. Iya kita berbicara di sini nanti kan kita akan bayar. Nah, itu kan lingkungan lunak. Tapi kalau kita lunak pada diri kita, lingkungan akan keras. Lunaknya apa? Bangun pagi malas, terlambat, udah langsung dipatok ayam rezekinya kan. Males-malesan gitu kan, gabut gitu kan. Anak-anak muda nih sekarang, mohon maaf ini kan. Nah, lingkungan akan Betul, keras. betul. Kerasnya gimana? Oh, gimana mau pakai kamu? Kamu aja baru terlambat. Gimana saya akan menerima kamu, orang HR, orang HRD akan terima kamu? Wah, kamu aja cara ngomongnya aja nggak becus atau tidak meyakinkan, kamu nggak punya skill. Ya ngapain walaupun kamu anak orang kaya, dibuang orang. Lingkungan akan Mhm. keras, ya kan? Tapi kalau dia punya portofolio, dia mati-matian jungkir balik gitu kan, maka lingkungan akan lunak. Oke, kamu akan jadi supervisor atau kamu akan memegang jabatan ini karena kamu mendidik dirimu untuk keras dan lingkungan akan nolak menerima kamu karena memberikan hadiah yang terbaik, maksudnya itu ya jabatan atau uang dan sebagainya. Kan kita sudah mendidik diri kita menumbuhkan portofolio tadi kan, kompetensinya diasah gitu. Gitu. Hmm. Oke, luar Mau biasa lunak atau sekali. keras? Ya itu, kita Betul. keras pada diri itu disiplin, kerja keras, Iya, pantang menyerah, nggak betul, baperan gitu kan. Orang betul. mungkin bisa anak-anak muda sekarang ke mall, tapi dia produktif, bertemu dengan pitching produk, ketemu dengan agensi Mhm. dan sebagainya. Dia lebih produktif. Capek mungkin Mhm. waktu mainnya terbatas, nggak bisa ke mall setiap saat, tapi dia sedang membangun membangun masa depannya gitu. Dia keras pada dirinya, Mhm. keras tapi bukan bukan ini ya jelek ya, portofolio Mhm. tadi gitu kan. Nah, makanya ada yang orang-orang kaya under 30 ya, di bawah Mhm. 30 udah jadi miliarder dan sebagainya. Karena dia keras pada diri, disiplin tadi, pantang menyerah, mau belajar. Mhm. Maka lingkungan Mhm. akan lunak. Lingkungan akan lunak apa? Dia bisa nginep di hotel mewah, dia bisa bepergian ke luar negeri itu kan. Lingkungan akan lunak. Iya kan? Mhm. Iya, Nah, betul, itu betul, betul. dari sisi dunia, tapi ibadah juga gitu kan. Mhm. Dia akan Mhm. mengupgrade dirinya menjadi manusia yang soleh dan soleha. Seperti itu. Masya Begitu. Allah. Iya, Masya Allah. Bang, ini kalau misalnya mau diikutin, ini nggak cukup 1 jam, Bang. Karena kayaknya nih Betul kita sekali. harus kita harus punya podcast lain yang membahas nanti Yes. turunan dari perbincangan kita malam ini. Gitu Betul. kan? Mudah-mudahan Karena FVP punya podcast yang continue ya, yang kan teman-teman ya, banyak ya penulis lain yang punya kapasitas yang bagus yang bisa di interview seperti ini. Mudah-mudahan sih saya doakan kita punya podcast sendiri. amin, amin, ya. Karena banyak. Tadi Puput udah Puput catat semua tadi. Yang pertama Abang langsung bilang ayo kita harus cari circle yang positif. Betul. Kemudian Abang bercerita dari seorang penulis, kemudian menjadi storyteller, kemudian Ya, akhirnya kreatif bermunculan, akhirnya sekarang Abang betul. eh, bermetamorfosa menjadi mentor. Yes, Itu kan yes. ada titik baliknya kan, Bang. Nah, itu banyak Sampai lagi saya Bang belum belum perbincangan. cerita ke teman-teman pendengar ya. Saya dari storyteller, penulis itu diundang ke Istana Negara. Nah, itu udah nanti bab yang Nah, lainnya. iya, iya Iya, itu. saya diundang ke Jadi, Istana Negara 2014. Saya diundang ke Istana Negara Masya pas Allah. Pak SBY. Itu Jadi gara-gara menulis. Itu gara-gara Masya menulis. Allah. Jadi banyak ya Bang, nanti kayaknya kita Yes, perlu mungkin ada ada series satu berikut ya. sesi Series ya. lagi. Betul, betul. Karena ini, ya Siap. karena ini bersama kita malam ini nih ada pengurus dari FLP juga yang menjadi operator dalam podcast kita pada kesempatan Baik. hari ini. Jadi insya Allah kayaknya dari satu satu tema ini akan bisa berkembang menjadi tema-tema yang lain karena memang ternyata setelah kita ngobrol gini kan baru kelihatan oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini gitu. Hmm. Karena mungkin awalnya mungkin sempat sebelum podcast ini kan adalah juga sebuah keterpaksaan kan Bang, bisa dibilang keterpaksaan kan ya karena kan kita harus dobrak Bukan ini eh, eh. ibaratnya bukan kita harus keterpaksaan sih, menuntut kemendadakan ya. Wah, kemendadakan. Mendadak tapi menjadi
sesuatu yang bernas gitu kan. Enggak, Iya, ya kita betul ya. banget. Heeh. Iya, karena The kan power harus of ini. kepepet ya. Iya, kemudian kemudian akhirnya obrolannya kan jadi oh ternyata seperti ini ya, dan harapannya harapannya dari orang-orang yang mendengarkan podcast kita di kesempatan sekarang ini bisa Betul. memunculkan pikiran-pikiran baru, kemudian mungkin menjadi pemantik mereka untuk oh aku harus bisa berbuat yang lebih baik lagi Ya, ya, gitu. harusnya Bang, betul. ya, Masya Allah. Terima kasih sekali Bang untuk Sama-sama, ilmunya. Ini sama-sama eh, teman-teman semuanya. eh, mudah-mudahan kita bisa podcast lagi ya Bang ya. Kita bincang-bincang Amin, lagi insya dengan Allah. tema yang berbeda. Kemudian ada perbincangan-perbincangan lagi yang kami akan kulik, kami akan Siap, ambil. Kami ya. tidak akan mencuri. Kami tidak akan Iya, mencuri betul. ilmu dari Abang. Kami akan minta baik-baik. Siap, siap. Karena ini Padahal ini malam ini luar kita biasa. hari ini kita tidak ada saya tidak ada persiapan sama sekali nih. Jadi ya natural aja karena yang ditanyain ya udah saya Iya. ngobrol yang bisa saya Dan ternyata tidak persiapan. ini Bang, ternyata seru ya ngobrol ini. Ternyata ada ilmu-ilmu dan jujur untuk Puput sendiri malam ini kayak udah kayak kebuka aja gitu Bang pikiran itu. Oh, ternyata seperti ini ya. Seperti ini ya. Itu kan cara pandangnya udah Alhamdulillah. mulai berbeda lagi Bang. Ada POV-nya, Hmm, ada dapat dari Abang seperti ini, dan mudah-mudahan siap. podcast kita malam ini bisa Hmm, juga memberikan inspirasi buat teman-teman teman para semuanya ya. FLPers dimanapun berada. Iya. Oke Bang, sekali lagi kami dari pengurus FLP Baik, wilayah Jambi mengucapkan terima kasih, jazakallah khairan sama-sama. kasiran, dan juga mohon maaf ya Baik. Bang jika waktunya agak sedikit terganggu. Aman. Mudah-mudahan menjadi Siap. amal jariah dan mudah-mudahan Siap, bisa ya. ketemu lagi Sama-sama. ya. Kemudian bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke. Baik teman-teman FLP, senang sekali bisa membersama teman-teman semua, dan insya Allah kita akan ada podcast lagi dengan Bang Ian, dan tentunya kita akan ambil lagi ilmu dari beliau sehingga kita bisa menjadi Bang Ian Hmm, berikutnya, memberikan siap. kebermanfaatan untuk umat. Lanjut, terima kasih Amin. Bang, dan Sama-sama. kami mohon pamit ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.